Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus dikuatkan. Kita tahu dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak mudah untuk kita jalani. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan. Tapi kita percaya firman Tuhan memampukan kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat. Sehingga pada akhirnya yang kita lakukan adalah mengucap syukur buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar betul hidup kami hanyalah karenalah kasih karunia Tuhan. Hidup kami karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan pengharapan, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur pernah menyampaikan satu perkataan di dalam Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Mazmur 65 ayat yang kelima, pemazmur bilang begini: berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Jadi orang yang berbahagia versi firman Tuhan bukanlah orang yang memiliki segala sesuatu. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki harta yang berlimpah-limpah. Orang berbahagia bukanlah orang yang memiliki di tabungannya belasan digit gitu ya kan. Orang yang berbahagia versi firman Tuhan adalah orang yang mendekat dan diam di pelataran Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya yakin setiap kita pernah mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit, sehingga akhirnya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, datang kepada Tuhan dengan air mata yang berlinang-linang, ya kan? Dan saya percaya setiap kita menemukan damai sejahtera, setiap kita menemukan kebahagiaan, sukacita tatkala kita diam di hadirat Tuhan. Dan inilah yang firman Tuhan katakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Jadi kita dikatakan berbahagia adalah ketika kita diam dekat dengan Tuhan. Makanya pemazmur juga ingatkan kepada kita, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Selanjutnya dibilang apa? Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Haleluya. Saudaraku, hari ini pemazmur mengingatkan kita bahwa yang dikatakan berbahagia adalah orang yang datang kepada Tuhan. Dan orang yang datang kepada Tuhan itu menjadi kenyang. Sama-sama bilang sama saya, menjadi kenyang. Menjadi kenyang dengan apa? Dengan segala yang baik di rumah Tuhan, di bait Tuhan yang kudus. Jadi orang yang mendekat kepada Tuhan akan kenyang dengan kebaikan Tuhan. Kita akan terkagum-kagum, bahwa Tuhan betapa Engkau baik dalam kehidupan. Betul, kita masih injak-injak bumi. Kita masih bisa ketemu dengan orang-orang yang mau hancurkan hidup kita. Kita masih bisa ketemu dengan orang-orang yang ngakunya teman tapi nusuk kita dari belakang. Kita masih bisa ketemu dengan orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Tapi yang kita perlu tahu, selama kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengecap segala yang baik. Bukan hanya mengecap, tapi kenyang. Sama-sama bilang sama saya kenyang dengan kebaikan Tuhan.
Jadi hidup kita akan dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Bayangkan saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita setiap hari mengalami kebaikan Tuhan. Dan itu kan yang kita mau. Lalu sederhananya begini, kalau kita mau ya sederhananya kita tahu bahwa saya harus dekat kepada Tuhan. Saya harus mencari Tuhan, saya harus ada dalam hadirat Tuhan. Bagaimana saya bisa mengalami keberkatan Tuhan? Bagaimana saya bisa mengalami kebaikan Tuhan? Kalau saya tidak diam di pelataran Tuhan, kalau saya tidak diam mendekat kepada Tuhan, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur dalam Mazmur 27 juga bilang begitu. Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, siapapun kita yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui program Bible and Coffee, saya mau mengajak setiap kita, sadarlah. Apa yang perlu kita sadari? Yang pertama, hidup kita selalu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan tatkala kita diam di altar Tuhan. Tatkala kita ada di pelataran Tuhan, tatkala kita ada di dekat. Ini yang perlu kita ingat yang pertama. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan tatkala kita diam di altar Tuhan. Maksudnya apa? Kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, stop andalkan manusia, cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, datang di hadirat Tuhan. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang wow saudaraku, engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Alkitab bilang Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikannya buat orang-orang yang takut akan Dia. Dan yang kedua yang kita perlu ingat dari kebenaran firman Tuhan ini, ayo sadari bahwa yang kita jalan dalam kehidupan kita adalah kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang kita terima, maka belajarlah bersyukur. Stop mengeluh, stop komplain dengan keadaanmu hari-hari ini. Kalau kita hari-hari ini melihat dan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan untuk terjadi, lalu kita bilang, mana pendeta? Katanya saya dekat dengan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang ada cara-cara Tuhan menyatakan kebaikan dalam kehidupan kita dengan sesuai dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Orang fitnah kita dan pada akhirnya melalui fitnahan orang promosi kita dengan tidak sengaja. Itu kan karena kebaikan Tuhan. Tapi yang kita lihat fitnahannya dulu. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Sedang dikasih dalam Tuhan, kadangkala kebaikan Tuhan yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikir baik. Ini dulu kita mesti ingat. Karena apa yang terkadang kita pikir baik belum tentu baik di pemandangan mata Tuhan. Belum tentu baik. Kadang ada hal-hal yang kita pikir gak baik, tapi ternyata Tuhan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Intinya belajar bersyukur. Karena kita tahu kita akan mengecap kebaikan Tuhan, belajar bersyukur. Orang yang bersyukur itu dekat sama Tuhan. Tapi orang yang bersungut-sungut, orang yang mengeluh, orang yang banyak komplain, jelas itu adalah orang yang tidak mengerti dan menyadari kebaikan Tuhan. Hari ini kita diingat, selama kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengecap kebaikan Tuhan. Bukan hanya mengecap, tapi kita akan kenyang. Kita akan puas dengan kebaikan Tuhan. Kuncinya satu, belajar untuk dekat dengan Tuhan. Belajar untuk diam di hadirat Tuhan. Belajar untuk ada dalam pelataran Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang selalu menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah yang membuat kami selalu terkagum-kagum dengan kebaikan Tuhan. Hari ini kami diingatkan buat firman-Mu. Orang yang berbahagia adalah orang yang Tuhan pilih suruh mendekat, diam di altar Tuhan, diam di pelataran Tuhan. Yang pada akhirnya kami akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala yang baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka hari-hari sedang menghadapi, mereka hari-hari sedang gumuli, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka selalu mengucap syukur buat segala sesuatu yang terjadi. Karena ketika Tuhan mengizinkan sesuatu, kami yakin, kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Tatkala kami tahu
Allah yang kami sembah adalah Bapa yang baik. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Allah jamah dan sembuhkan, bilur mau menyembuhkan mereka. Mereka yang susah, mereka yang berbeban berat, mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan yang membukakan jalan. Tuhan yang memberikan damai dan menyediakan kuasa atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.